Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Guntur Nia Kurnia Yuniawati SPD. Saya mengajar di SD Negeri Balaraja 1 Kabupaten Tangerang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada hari ini, tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja di sekolah saya. Berikut adalah video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Hebat. Siapa yang hebat? Kita semua hebat. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kakak silakan dipimpin doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri. Baik, terima kasih. Adakah yang tidak hadir hari ini? Siapa? Oke. Ada yang tahu alasannya apa? Tadi ada yang lihat sama ibu bahwa anaknya sakit. Jadi kita doakan saja semoga yang tidak hadir hari ini diberikan kesehatan kembali. Amin ya Rabbal alamin. Apa aja kesepakatan kelas kita biasanya? Menghormati guru dan juga teman. Ya, saling menghargai. Tidak apa biasanya kalau sama teman? Tidak saling mengejek, ya harus saling menghargai. Ada baiknya kita menyanyi untuk meningkatkan rasa nasionalisme.
Ibu punya video motivasi untuk kalian. Kalian simak video berikut ini, kemudian tanggapi apa hikmah-hikmah yang ada dalam video berikut. Silakan disimak baik-baik. Dengan penuh semangat, 13 orang siswa asal Kampung Tisuk, Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, setiap harinya harus menempuh perjalanan sejauh 3 km, melewati hutan dengan medan yang curam. Rintangan tidak cukup sampai di sini. Para siswa mesti melewati jembatan bambu yang rusak sepanjang 15 meter dengan ketinggian mencapai 7 meter di atas Sungai Cikondang. Dengan penuh kehati-hatian, para siswa terpaksa menyeberangi jembatan ini agar bisa sampai di Sekolah Dasar Negeri Datar Muncang, Cianjur. Selama 6 tahun, Randy tiap hari lewat jalan itu? Tiap hari. Itu lewat jembatan dan jalan tebing itu? Iya. Nggak takut? Nggak takut, sudah terbiasa. Tapi rasa takut ada dong? Ada. Berapa orang tuh? 13 orang. 13 orang. Itu ada yang pernah jatuh ke sawah, jatuh dari tebing, atau terperosok di jembatan, ada nggak? Ada, jatuh ke sawah, sepatunya kotor, celananya kotor, bajunya Kotor juga? kantongnya. Tapi tetap sekolah? Tetap. Emang tidak ada jalan lain? Ya, tidak ada. Berapa kilo sih jalan itu? 3 kilo. 3 kilo? Sampai ke sekolah ini? Siswa beserta guru Sekolah Dasar Negeri Datar Muncang berharap kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat agar bisa membuatkan jembatan yang lebih layak. Anggaryadi, Kompas TV, Cianjur, Jawa Barat. Video itu diambil di daerah mana? Nama SD-nya SD Datar Muncang. Apa hikmah yang bisa kalian ambil dari video pembelajaran tadi? Rajib. Ya, bersyukur ya karena tidak mengalami hal tersebut, kan ya Pak? Semangat belajar, saling membantu sesama teman. Jadi kalau misalnya ada teman kita yang kesulitan, kita bisa bantu ketika dia mengalami kesulitan. Baiklah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, penilaian yang akan Ibu ambil. Yang pertama penilaian dari sikap. Iya. Tadi udah Ibu jelaskan materi apa yang akan kita bahas hari ini. Untuk pembelajaran pertama, kalian tahu kan di depan sekolah kita ada tanaman apa? Tanaman jagung. Apa yang kalian ketahui tentang manfaat tanaman ini yang ada di kehidupan kalian? Bisa bikin popcorn, apa lagi? Sayur asem, jasuke, jagung, susu keju. Semua tanaman seperti sayuran itu sangat bermanfaat sekali dalam kehidupan manusia. Pembelajaran yang akan kita bahas hari ini adalah manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup, terutama manusia dan hewan. Kemudian kita juga nanti akan mempelajari tentang teks laporan hasil pengamatannya dengan menentukan ide pokok dan bagaimana menentukan informasi penting dalam isi teks bacaan. Ini punya video pembahasan kita yaitu teks laporan hasil pengamatan. Kalian simak videonya, kemudian kalian pahami, lalu nanti kalian tanggapi. Simak baik-baik ya. Dari pelajaran untuk kelas 6, tema 1, subtema 1, pembelajaran bahasa Indonesia tentang ide pokok dan kesimpulan teks laporan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang teks laporan pengamatan. Teks laporan hasil pengamatan itu adalah teks yang memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Jadi, teks laporan ini biasanya memiliki lebih dari satu paragraf. Dari tiap paragraf itu, kita dapat menentukan masing-masing ide pokoknya. Nah, berikut ini adalah contoh teks laporan. Di sini ada contoh teks laporan yang berjudul Tumbuhan Sumber Kehidupan. Pada paragraf pertama,
Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa yang memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Nah, anak-anak, coba kalian lanjutkan ya membaca teks laporan ini dengan teliti dan seksama. Kalian bisa membaca dalam hati. Selanjutnya, kita akan belajar menentukan ide pokok. Ide pokok adalah gagasan utama atau masalah pokok yang dibahas dalam suatu paragraf. Ide pokok ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, mengandung pokok persoalan atau inti persoalan. Yang kedua, ide pokok dapat ditemukan dalam satu kalimat utama dan dinyatakan secara eksplisit. Artinya, akan terlihat pada sebuah paragraf. Dan yang ketiga, biasanya kalimat utama terletak pada awal atau akhir paragraf. Itulah ciri-ciri dari ide pokok ya anak-anak. Nah, tadi kalian sudah membaca teks laporan yang berjudul Tumbuhan Sumber Kehidupan. Pada paragraf pertama, Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa yang memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Nah, ini adalah kalimat utama. Sedangkan ide pokok yang dapat kita temukan dalam paragraf tersebut, Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Jadi, untuk menemukan ide pokok mudah sekali ya, karena ide pokok itu biasanya mengandung pokok persoalan atau inti persoalan, dan biasanya ditemukan dalam satu kalimat utama yang dinyatakan secara eksplisit. Kemudian kalimat utama itu juga biasanya terletak pada awal atau akhir paragraf. Nah, mudah sekali bukan untuk menemukan ide pokok dalam sebuah paragraf? Berikutnya, kita akan belajar menentukan kesimpulan. Kesimpulan itu adalah ikhtisar atau pendapat akhir dari suatu teks berdasarkan uraian sebelumnya ya. Jadi, kesimpulan itu dibuat dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Untuk menentukan kesimpulan, ada beberapa langkah-langkah yang harus kalian lakukan. Yang pertama, membaca teks secara keseluruhan. Yang kedua, temukan informasi penting yang terdapat dalam teks. Kemudian yang ketiga, kalian lalu hubungkan semua informasi yang kamu peroleh itu menjadi suatu pernyataan akhir atau kesimpulan. Sekarang coba kalian baca kembali ya teks berikut ini, teks laporan yang berjudul Tumbuhan Sumber Kehidupan. Menentukan kesimpulan. Informasi dari teks itu antara lain, yang pertama, Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Yang kedua, dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Yang ketiga, wilayah pantai termasuk dataran rendah. Dan yang keempat, dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Nah, inilah informasi penting yang kita dapat dari teks yang sudah kita baca tadi. Nah, dari informasi penting tadi, kita bisa membuat kesimpulannya, yaitu Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia juga memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan juga perairan. Baik, kalian sudah mengamati video yang tadi Ibu tampilkan. Pada teks laporan hasil pengamatan atau teks bacaan itu banyak atau biasanya memiliki paragraf lebih dari satu, dan dari setiap paragraf kita dapat menentukan apa? Ide pokok dan ya, setelah kita menentukan ide pokok dan informasi penting, baru kita bisa mengambil kesimpulan. Dalam bahan ajar yang udah Ibu bagikan kepada kalian, isinya tentang apa anak-anak? Ya. Betul, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, yang akan kita kerjakan hari ini, yang pertama adalah kalian tentukan dulu ide pokok dan cari atau tentukan juga informasi penting yang terdapat pada teks laporan hasil pengamatan. Ide pokok itu apa sih?
Iya, gagasan utama dalam sebuah paragraf yang menjadi inti permasalahan itu adalah ide pokok. Nah, yang mengandung persoalan itu biasanya ditemukan dalam satu kalimat utama dan apa biasanya dinyatakan secara eksplisit. Eksplisit itu apa? Terlihat pada sebuah paragraf inti masalah tersebut. Nah, cara menentukan informasi pentingnya bagaimana? Dengan cara apa? Dengan cara membaca apa lagi? Skimming atau membaca secara senyap. Jadi kita baca secara senyap, kita tentukan mana nih informasi yang paling penting. Apalagi selain skimming dan membaca judul, menemukan gagasan pokok. Ada lagi? Mencatat isi pokok. Nah, itu semua adalah bagaimana cara kita menentukan informasi penting. LKPD ini Ibu bagikan per kelompok. Kalian kerjakan secara berkelompok. Baca dulu teks yang ada di dalam LKPD tersebut. Ya, Ibu bagikan dulu ya. Anak-anak, sekarang kalau memang sudah selesai, kumpulkan tugas kalian. Anak-anak, kalian sudah menyelesaikan LKPD pertama yang membahas tentang apa? Ide pokok dan ide pokok dan informasi penting yang kalian isi pada isi teks laporan hasil pengamatan. Dikerjakan dalam membuat apa? Diagram. Nah, sekarang kalian juga tadi sudah menganalisis manfaat-manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup, yaitu bagi manusia dan hewan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan. Tumbuhan berkembang biak secara kalau generatif itu dia berkembang biak dengan cara apa, sayang? Secara seksual atau secara kawin, yaitu dengan cara apa? Kalau secara kawin dia dengan cara apa perkembangbiakannya? Penyerbukan dan pertumbuhan. Kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Berikut ini adalah manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Di antaranya adalah sebagai sumber makanan dan energi. Kemudian sebagai sumber vitamin untuk kesehatan. Lalu sumber oksigen untuk kita bernafas. Manfaat selanjutnya yaitu sebagai pengikat air tanah. Dan yang terakhir adalah sebagai peneduh dan keindahan bagi bumi. Perkembangbiakan tumbuhan itu adalah suatu proses yang bertujuan untuk memperbanyak jumlah tanaman spesies atau jenis tertentu. Kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan secara generatif. Nah, perkembangbiakan generatif ini adalah perkembangbiakan makhluk hidup, dalam hal ini adalah tumbuhan yang terjadi melalui proses perkawinan atau penyerbukan. Nah, peristiwa perkembangbiakan secara generatif ini dialami oleh tumbuhan yang berbunga. Jadi, alat perkembangbiakan tumbuhan itu adalah bunga ya. Bunga memiliki benang sari sebagai alat kelamin jantan dan juga putik sebagai alat kelamin betina.
Bagian yang pertama adalah tangkai bunga. Tangkai bunga menghubungkan bunga dan batang. Fungsinya adalah untuk menyokong pertumbuhan bunga agar tetap bisa berdiri tegak. Kemudian yang kedua adalah dasar bunga, yaitu bagian ujung tangkai bunga yang agak membesar. Dasar bunga ini ada di atas tangkai bunga. Selanjutnya bakal biji. Nah, di dalam bakal biji ini terdapat sel ovum dan juga calon lembaga. Bagian bunga selanjutnya adalah kelopak. Fungsinya melindungi mahkota bunga saat masih kuncup dari ulat, hama, wereng, dan lain sebagainya. Nah, yang berwarna cerah ini disebut mahkota, berfungsi untuk mempercantik tampilan dari si bunga agar serangga-serangga tertarik untuk datang melakukan atau membantu penyerbukan bunga. Berikutnya ini adalah benang sari. Benang sari ini terdiri dari kepala sari dan juga tangkai sari. Fungsinya adalah sebagai alat perkembangbiakan jantan. Jadi alat perkembangbiakan jantan ini pada bunga adalah benang sari ya. Nah, bagian selanjutnya itu adalah putik. Putik terdiri dari kepala putik dan juga tangkai putik. Putik merupakan alat perkembangbiakan betina pada bunga. Jadi si putik ini akan mengandung bakal buah atau bakal biji. Nah, anak-anak, itulah bagian-bagian daripada bunga. Nah, kalian sudah tahu ya apa saja sih bagian dari bunga dan apa saja fungsinya masing-masing. Dalam perkembangbiakan secara generatif ini diawali dengan proses penyerbukan pada bunga ya, yaitu bertemunya sel jantan dan betina sehingga terjadi proses pembuahan atau proses menempelnya benang sari ke kepala putik. Oh ya anak-anak, kalian tahu pada proses perkembangbiakan secara generatif ini penyerbukan tanamannya dapat dibantu oleh angin, air, hewan, dan manusia. Jadi ketika ada angin bertiup atau ada air hujan turun, hewan yang sedang hinggap di bunga ataupun dengan bantuan manusia itu bisa membantu penyerbukan tanaman. Ibu sudah menampilkan video pembelajaran tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Dijelaskan juga ada manfaat dari tumbuhan dan juga tumbuhan apa saja yang berkembang biak secara generatif. Manfaat dari tumbuhan bagi kehidupan manusia dan hewan itu tadi apa saja? Sebagai sumber vitamin, sumber makanan, untuk menghasilkan oksigen, juga apa lagi? Sebagai apa lagi tadi? Sumber energi juga. Nah, itu adalah sebagian dari manfaat dari tumbuhan. Nah, salah satu contoh tanaman yang berkembang biak dengan secara generatif adalah jagung. Bagaimana sih perkembangbiakan tumbuhan secara generatif? Benang sari itu adalah alat kelamin jantan, sedangkan untuk alat kelamin betinanya adalah putik. Nah, dia terjadi prosesnya melalui penyerbukan dan pembuahan. Nah, pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh apa? Buluh serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Nah, kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk tadi. Nah, setelah itu di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari dari sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik ke sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan tadi adalah zigot namanya ya. Zigot berkembang menjadi lembaga, lembaga berkembang menjadi bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah, kemudian dari bakal buah berkembang menjadi daging buah. Nah, tumbuhan yang berkembang biak secara generatif tadi ada apa aja? Padi, mangga, durian, ya jambu, tadi jagung dan lain sebagainya. Bunga zinia. Nanti kalian bersama teman kelompok kalian
menggambar bunga ini, carilah atau tulislah cara perkembangbiakannya bagaimana. Kalian lakukan pengamatan dulu ya pada bunga ini ya. Perkenalkan kami dari kelompok Mars. Kami dari kelompok Neptunus. Perkenalkan kami dari kelompok Jupiter. Perkenalkan kami dari kelompok Neptunus yang beranggotakan saya Janeta sebagai ketua kelompok. Saya Kakak Rafidin Muti sebagai wakil kelompok. Saya Isi sebagai anggota kelompok. Saya Amel sebagai anggota kelompok. Saya Andin sebagai anggota kelompok. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Tulislah ide pokok dan informasi penting dari teks berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak dengan mengisi diagram berikut. Paragraf 1, jagung merupakan salah satu tanaman yang banyak vitaminnya. Paragraf 2, seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Paragraf 3, bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Paragraf 4, setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang. Paragraf 5, supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia. Amatilah gambar bunga ini. Gambar kembali bagian-bagian bunga dan tuliskan cara penyerbukan pada kolom berikut. Cara penyerbukan secara seksual atau generatif. Prosesnya terdiri dari penyerbukan dan pembuahan. Setelah itu akan menghasilkan buah atau biji tumbuhan, kemudian akan menghasilkan tumbuhan baru. Sekian dari kelompok Jupiter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai semuanya? Alhamdulillah kalau sudah selesai, kumpulkan ke ibu. Silakan, jangan lupa dicek lagi nama dan kelasnya. Sudah siap buat penyegaran? Ya, semuanya berdiri. Bagaimana perasaan kalian setelah melaksanakan pembelajaran hari ini? Nah, ada yang bisa kita hari ini belajar apa sih? Kesimpulannya apa, Rajit? Ya, ide pokok biasanya berada di awal atau di akhir kalimat. Kemudian apa lagi? Ya, Jasmine. Ya. Ya betul, cara menentukan informasi penting yaitu dengan cara membaca judul, apalagi skimming, terus ya menentukan gagasan pokok atau menemukan gagasan pokok atau kita dapat mencatat isi pokok bacaan. Lanjut, satu lagi apa dari perkembangbiakan generatif, kesimpulan yang bisa kalian ambil apa? Ya, secara kawin. Kalau vegetatif berarti dia secara alami atau buatan. Ibu punya tugas dengan kalian bersama dengan kedua orang tua kalian di rumah. Nanti amatilah tanaman-tanaman yang ada di lingkungan rumah kalian. Kalian diskusikan dengan orang tua kalian perkembangbiakannya bagaimana
Tulislah hasilnya ke dalam bentuk tabel. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, silakan kakak dipimpin doanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di pembelajaran kita berikutnya. Salam bahagia anak-anak. Hati-hati di jalan. Silakan dari kelompok Jupiter.